Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia disegarkan. Itu adalah perasaan yang nyaman dan kuat yang tak terlukiskan. Dia telah menyerap energi elemen dari awan dan merasa sangat selaras dengan lingkungannya yang menjadi lebih memikat. Selama pikirannya terfokus, dia bisa membedakan molekul unsur yang berbeda di udara. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin menyadari kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Awan unsur tersebut pasti memiliki beberapa atribut spiritual juga. Perasaan ini luar biasa. Tang Wulin meregangkan anggota tubuhnya. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dia melirik alat komunikasi jiwanya dan memperhatikan bahwa waktu telah berhenti. Ternyata, waktu dunia luar tidak relevan dengan tempat ini. Masih ada jejak samar emas di awan Soulful yang melayang di langit yang jauh. Meski tidak terlihat, mereka terlihat berbeda dibandingkan awan yang jauh. Mungkinkah warna emas samar itu menjadi aura garis keturunan saya? Apakah mereka tercemar oleh aura garis keturunan saya ketika mereka memberi saya energi asal unsur? Petik 2. Tang Wulin hanya bisa berspekulasi tentang kebenaran seluruh pengalaman. Sisik emas menutupi tubuhnya. Selusin atau lebih awan elemen yang terdekat dengannya beriak sedikit, dan perasaan ramah yang intens membuatnya kewalahan. Namun, awan tidak turun dari langit seperti yang terakhir kali. Apakah itu awan elemen yang telah diserap sebelumnya tidak dapat diserap untuk kedua kalinya? Tang Wulin membuat kesimpulan. Dia terus berjalan tetapi tidak harus pergi jauh ketika elemen awan yang belum diserapnya merasakan aura garis keturunannya. Selanjutnya, mereka turun dari langit dan melonjak ke tubuhnya. Seketika, perasaan yang dia rasakan sebelumnya kembali. Namun, sensasi kali ini kurang kuat. Tang Wulin mencoba bergerak maju. Hanya kali ini, perasaan kenyang hanya menjadi jelas setelah dia menyerap sepertiga lebih banyak awan elemen daripada sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, dia mundur ke tempat yang aman untuk bermeditasi. Tang Wulin tidak yakin akan keuntungan yang didapatnya dari infiltrasi elemental ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa setelah infiltrasi, persepsinya tentang unsur-unsur dan kekuatan spiritual ditingkatkan. Kekuatan tubuhnya juga diperkuat karena perpaduan elemen-elemen ini. Itu, setidaknya, adalah kabar baik. Dia, sekali lagi, dalam kondisi meditasi yang mendalam. Berulang kali, Tang Wulin akan berjalan untuk menelan awan elemen. Setelah dia kenyang, dia melanjutkan untuk bermeditasi. Setelah setiap sesi meditasi, konsumsi awan unsurnya meningkat. Soulful awan unsur akhirnya meresap ke langit dengan warna emas samar. Awan elemen yang tercemar oleh garis keturunan Tang Wulin tidak dapat diserap lagi. Ketika dia menyerap energi elemen untuk ke-9 kalinya, Tang Wulin memperhatikan bahwa tubuhnya telah berevolusi. Setelah awan elemen yang dia telan disaring melalui tubuhnya, energi elemen akan langsung diserap oleh tubuhnya. Dia tidak lagi harus berhenti dan bermeditasi untuk menyerap energi. Dia benar-benar mendapatkan keuntungan besar dari perjalanan ke lembah naga ini. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar, jadi dia memutuskan untuk menyerap energi elemen sebanyak yang dia bisa. Itu sama baiknya dengan mengambil harta surga dan bumi. Saat Tang Wulin mulai mendekati awan elemen, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Teriakan yang keras dan menusuk terdengar familiar. Tang Wulin mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat ke arah teriakan itu. Saat ini, dia sudah mendekati tepi dataran. Dari pinggiran hutan, sesosok melesat keluar. Sosok yang sendirian itu berlari dengan gigih ke arahnya. Dia terhuyung-huyung saat berlari. Pakaiannya compang camping dan robek, dan dia memakai topeng. Dilihat dari perawakannya, bukankah ini White Seven? Penampilan White Seven sangat menyedihkan. Air mata di pakaiannya memperlihatkan kulitnya yang putih. Dia jelas ketakutan. Dalam ketakutannya, dia salah langkah dan jatuh ke tanah. Raungan dalam terdengar. Sebuah bayangan muncul dari hutan dan menerkam White Seven. Kedua kakinya berada di tanah, tetapi tidak memiliki sayap di punggungnya. Itu adalah naga tanah, tapi tidak terlihat nyata.
Penampilannya berwarna abu-abu besi tembus cahaya dalam bentuk energi. Ini adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan makhluk hidup di dunia kecil ini. Dia sangat penasaran. Dia berlari menuju White Seven. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya, dan kekuatannya meledak menghasilkan kawah kecil di tanah. Detik berikutnya, dia berada di depan White Seven dan melindunginya. Kemampuan menyerang Land Dragon terbatas. Kaki depannya pendek dan kecil, tapi memiliki cakar yang panjang dan tajam. Itu menurunkan kepalanya yang besar yang menabrak Tang Wulin. Tang Wulin mendengus tapi tidak mengelak. Dengan sikap yang kurang ajar, dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Bam! Kepala naga tanah dan tinjunya bertabrakan, dan naga itu merengek. Tubuh bentuk energi itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi berkas cahaya yang tersebar di semua tempat. Tang Wulin merasakan tubuhnya menghangat. Energi naga tanah yang dimusnahkan tiba-tiba melonjak ke tubuhnya. Namun, tidak ada perubahan yang terlihat selain peningkatan suhu tubuhnya. Menyerap awan elemen terasa jauh lebih baik. Kamu sudah menyerapnya. White Seven sudah berdiri. Dia mengenali Tang Wulin yang sebelumnya meninggalkannya. Saya pikir saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, kata Tang Wulin datar. White Seven memiliki tangan di pinggangnya. Siapa yang butuh tabunganmu? Saya hanya berpura-pura lemah, dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan inti energinya dengan kekuatan spiritual saya. Energi dari naga kepala besi ini dapat memperkuat fisik seseorang. Anda harus membalas saya, petik 2. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Dia merasa tidak ada gunanya menolak orang yang tidak rasional. Dengan terengah-engah, dia berbalik dan pergi. Hei, jangan pergi. White Seven menarik lengan bajunya. Tang Wulin tersinggung. Apa yang kamu inginkan? White Seven mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Suaranya tersendat. Saya sangat lelah. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya saat tubuhnya lemas. Tang Wulin secara naluriah menarik lengannya untuk menopangnya ketika dia tertawa. Dia kehabisan kata-kata, namun dia memiliki keberanian untuk menuntut kompensasi. Dia tidak diragukan lagi, menderita dari kompleks putri tahap akhir. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pertemuan pertama White Seven dengan naga elemental ini. Dia mendeteksi denyut nadi garis darahnya lemah. Tang Wulin menggendongnya dan berjalan menuju pohon yang berat di pinggiran hutan. White Seven agak ringan dengan tubuh yang lentur. Terlepas dari pakaiannya yang berlumuran air mata dan kotor, dia masih memiliki aroma yang samar dan harum. Tang Wulin mengeluarkan beberapa pakaian dari penyimpanannya untuk menutupi dan menghangatkannya. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Kurasa aku harus menunggu sampai dia bangun. Petik 2. White Seven tidur seperti batang kayu. Hari sudah senja di dunia kecil ini, tapi dia tertidur lelap. Tang Wulin pergi mencari beberapa cabang untuk membuat api unggun. Potongan besar daging sapi ditusuk dan dipanggang di atas api, dan beberapa potong roti pipih ditempatkan di dekat bara api. Dia telah membawa banyak makanan ke tempat ini. Selain itu, energi asal yang kaya dari awan unsur yang dia telan sebelumnya adalah makanan bergizi tinggi. Dalam waktu singkat, sepanci kecil sup sayuran, roti pipih dipanggang hingga berwarna coklat keemasan, dan sepotong daging sapi panggang siap disajikan. Tang Wulin hendak menggali ketika tiba-tiba seorang gadis muncul, seperti angin, di sampingnya. Dengan bersiul, roti pipih terbang ke telapak tangannya, sementara dia mengambil daging sapi dengan yang lain. Sepotong daging sapi yang masih panas bahkan tidak melepuh. Dia berbalik, melangkah ke samping, dan menggigit dengan cepat bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kemudian, dia menyeringai penuh kemenangan pada Tang Wulin. Hei, ini perampokan siang hari. White Seven selalu memanggilnya, hei, jadi sebagai balasannya, dia memanggilnya juga. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia bangun ketika dia mendengarnya menelan ludahnya. Dia hanya menunggu waktunya untuk membunuh dengan satu serangan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Gadis muda ini tidak bisa diperbaiki. Dia mengambil panci sup dan mendorongnya ke arahnya. Mungkin, makan sambil memakai topeng itu rumit. White Seven kemudian melepas topengnya. Dia, kemudian, mengangkat panci sup dan menyesap 2 teguk. Kemudian, dia melanjutkan makan. Wajah di balik topeng adalah salah satu kecantikan yang tak tertandingi.
Dia memiliki mata bulat besar dan bulu mata panjang melengkung. Meskipun dia terlihat menjijikkan saat ini, dia entah bagaimana tetap manis. Tang Wulin terpesona. Kenapa harus dia? Dia tidak pernah mengharapkan wanita muda yang nakal ini menjadi seseorang yang dia kenal. Tanpa berpikir dua kali, dia mengerti White Seven. Sangat normal baginya untuk memiliki kompleks putri karena dia putri yang bonafit. Tidak heran dia bisa menjatuhkan saya dengan kekuatan spiritualnya tempo hari. Betapa mengejutkan, ini benar-benar dia. Sekarang semuanya masuk akal. Petik 2. Dai Yun Er adalah murid Sekte Tang, tapi dia juga seorang pejuang kulit putih di Battle Soul Hall. Tang Wulin memasang ekspresi aneh yang, untungnya, disembunyikan oleh topengnya. Tentu saja, Dai Yun Er merasakan kecanggungannya. Dia tersenyum dan berkata dengan sombong, "Kamu akhirnya menyadari siapa aku, bukan? Mulai sekarang, Anda harus mematuhi instruksi saya. Anda juga harus memberikan saya makanan. Apakah kamu mengerti? Jika saya memerintahkan Anda untuk pergi ke timur, Anda tidak harus pergi ke barat. Anda akan menjalankan perintah saya tanpa gagal. Makananmu terasa hambar, tapi aku akan memakannya. Hei, mau kemana?" Petik 2. Tang Wulin menjawab dengan datar, pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. "Melihat kamu begitu menyedihkan, aku akan bermurah hati sekali. Aku akan meninggalkan makanan ini bersamamu." Dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Dai Yun Er. Apalagi sekarang, dia juga tidak ingin berurusan dengan sang putri. Hei, jangan pergi. Dai Yun Er buru-buru mencegat Tang Wulin, masih memegang sepotong daging sapi di satu tangan dan roti pipi di tangan lainnya. Dia tampak imut, dan Tang Wulin tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Dia menganggap bahwa dia tidak pernah dalam keadaan tertekan seperti itu. "Apa yang mulia katakan?" Dai Yun Er berkata dengan keras, "Kamu berani mengabaikan perintahku. Apa kamu percaya saat aku keluar dari tempat ini?" Petik 2. "Bukan saya," Tang Wulin memotongnya. "Saya pejuang kulit putih Sekte Tang, bukan anjing dari keluarga kerajaan. Di sini, Anda dan saya sederajat. Apakah Anda yakin saya bisa mematahkan leher Anda kapan saja dan tidak ada yang lebih bijak tentang hal itu?" Petik 2. "Beraninya kamu." Dai Yun Er secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia ingin meraih bola naganya, tetapi tangannya dipenuhi makanan, dan dia enggan membuangnya. Hari-hari ini, dia berjuang melawan kelaparan. Pada awalnya, dia beruntung dan menyerap beberapa esensi naga untuk memulihkan dirinya, tetapi keberuntungan tidak selalu ada di sisinya. Lama telah berlalu sejak dia makan. Selain itu, dia bandel sampai tidak menyerah bahkan ketika lampu sudah kehabisan minyak. Saat itulah dia pingsan setelah bertemu Tang Wulin. Dia tidak berbohong. Dia masih memiliki kekuatan spiritual yang cukup saat itu untuk satu pukulan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan naga kepala besi. Seandainya dia mendapatkan pengisian dari naga kepala besi, dia tidak akan pingsan. "Minggir," kata Tang Wulin dengan dingin. "Kamu." Dai Yun Er memelototi, tetapi Tang Wulin mengangkat tangannya dan menyentaknya ke samping. Dia menghindarinya dan pergi. "Hei, jangan pergi. Saya tahu, saya akan mempekerjakan Anda. Bagaimana tentang itu?" Dai Yun Er berteriak pada Tang Wulin. Tang Wulin berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatapnya. "Apa istilah Anda? Yang mulia kemungkinan besar akan dimuat." Tang Wulin selalu tertarik pada keuntungan moneter. Dai Yun Er menggigit bibir merahnya. "Saat kita keluar dari sini, aku akan memberimu gelar ksatria. Ini bukan bangsawan, tapi setidaknya, Anda akan memiliki potensi menjadi bangsawan. Kamu bahkan bisa menjadi penjagaku." Petik 2. "Selamat tinggal." Tang Wulin pergi tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Hei, apa yang kamu inginkan?" Dai Yun Er menanggapi dengan cemas. Dia masih sangat lemah. Jika dia dibiarkan sendirian menghadapi naga elemen lain, itu akan berakhir untuknya. Dia bukan tipe yang menyerah, tapi dia pasti tidak akan mau meninggalkan tempat ini tanpa membalas. Tang Wulin berhenti dan berputar, logam langka. "Saya akan memberi Anda daftar, dan Anda akan menulis surat izin untuk saya. Sebagai gantinya, saya akan melindungi Anda setidaknya selama 3 bulan. Petik 2. Logam langka?
Bahan strategis yang Anda inginkan untuk apa? Daiyun mengamati Tang Wulin dengan hati-hati. Apakah Anda mata-mata pemberontakan tengkorak hijau yang telah menyusup ke dalam jajaran dalam sekte Tang kami? Kamu pasti sakit, kata Tang Wulin tajam. Apakah kamu punya obat? Daiyun bertanya dengan kesakitan. Tang Wulin terkejut, bahkan jika saya punya obat, saya tidak dapat menyembuhkan kompleks putri Anda. Mata Daiyun mulai berkaca-kaca, bukan itu. Saya terluka, saya. Tang Wulin kembali ke sisinya, kamu terluka? Saya tidak melihat luka apapun. Petik 2. Wajah halus Daiyun memerah. Dia bergumam, ada, di pantatku. Saya tidak sengaja menyerempetnya dan itu mulai sangat menyakitkan. Apa kamu punya balsem untuk itu? Petik 2. Tang Wulin membawa obat, jadi dia menyerahkannya padanya. Terima kasih, Anda lanjutkan dan buat daftar, dan jangan membuatnya terlalu ekstensif. Jika tidak, saya tidak akan bisa mendapatkannya. Dia memegang roti pipih dan daging sapi di tangannya saat dia berlari mengitari punggung pohon besar. Tang Wulin mencibir saat dia mengeluarkan pena dan kertas untuk membuat daftar logam langka yang dia butuhkan. Mereka eksotik dari Kekaisaran Bintang Luo. Logam yang tidak tersedia di benua Dou Luo adalah yang akan berguna baginya. Aduh, dia sudah setengah dari daftarnya ketika Daiyun menjerit menyakitkan. Rasa dingin merambat di tulang punggung Tang Wulin. Dia buru-buru bergegas ke belakang pohon dalam sekejap. Setelah mencapai dia membeku di tempat dan hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Daiyun tergeletak di tanah. Dia memegang botol salep di satu tangan sambil mengoleskan salep di pantatnya dengan tangan lainnya. Dia pasti merasakan sengatan di lukanya. Mereka berwarna keputihan, bulat, dan sebagian kulit tampak merah dan mentah. Hanya itu yang berhasil dilihat Tang Wulin. Ah, jeritan melengking bergema di seluruh hutan di saat berikutnya. Daiyun segera menurunkan roknya untuk menutupi bokongnya yang terbuka. Dia memelototi Tang Wulin dengan mata mendidih. Sama-sama malu, Tang Wulin bereaksi sama cepatnya dan kembali ke sisi lain pohon. Anehnya, setelah teriakan itu, ada keheningan total. Setelah beberapa lama, Daiyun berjalan keluar dari balik pohon dengan wajah cuek. Roti pipih dan daging sapi sudah habis. Dia pergi untuk menghabiskan sup sayuran. Anehnya, dia tidak meledak. Tang Wulin berhasil batuk. Baru saja, saya... Diam, kata Daiyun dengan marah. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk di sana melanjutkan daftarnya. Daiyun meletakkan panci itu. Dia berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Tang Wulin menatapnya, saya belum selesai. Aku butuh lebih banyak waktu. Petik 2. Daiyun menatap secarik kertas di tangannya. Dia tiba-tiba merenggutnya, itu sudah cukup untuk saat ini. Kamu telah melihat bokongku dengan baik sekarang, jadi bersiaplah untuk pemotongan gaji. Petik 2. Ah, aku hampir tidak melihat apa-apa, kata Tang Wulin dengan lemah lembut. Daiyun merengut. Seberapa banyak yang ingin Anda lihat? Tahukah Anda bahwa Anda bisa dijatuhi hukuman mati? Namun, karena Anda mengkhawatirkan keselamatan saya akan memaafkan Anda. Petik 2. Karena itu, dia menandatangani namanya di selembar kertas. Dia kemudian memberikannya kepada Tang Wulin. Tang Wulin berkomentar, saya melihat bahwa Anda tahu bagaimana menghargai apa yang baik. Alis indah Daiyun terangkat. Mengapa saya tidak tahu bagaimana menghargai yang baik? Saya hanya sedang sulit di saat-saat tertentu. Apakah Anda pikir saya bahkan tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat? Kamu sebenarnya tidak buruk, dan aku tahu itu. Petik 2. Tang Wulin meletakkan selembar kertas, tampaknya kontrak yang sah. Oke, itu kesepakatan. Sudah berapa lama sejak kita di sini? Petik 2. Daiyun menjawab, sudah 2 bulan. Tang Wulin kaget, apakah sudah 2 bulan? Dia pikir dia baru berada di sini selama 12 hari, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi 2 bulan. Daiyun menghasilkan instrumen bulat kecil. Saya memiliki tabel perbandingan waktu di dunia kecil ini dan dunia luar. Saya mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan ini. Sampai saat ini, sudah 2 bulan 1 hari. Kami harus melanjutkan setidaknya 1 bulan lagi.
Petik 2. Alis Tang Wulin berkerut. Dia tidak percaya bahwa dia telah menghabiskan waktu lama di sini. Sesi meditasinya semakin lama, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Sayangnya, kekuatan jiwanya tetap stagnan meskipun telah berlatih meditasi selama 2 bulan. Andai saja dia bisa mengolah kekuatan jiwanya saat dia dalam meditasi mendalam, dia akan meningkatkan basis kultivasinya dengan pangkat.